Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijrah. Tidak terasa kita sudah berada di hampir penghujung bulan Zulhijjah, dan sebentar lagi insyaAllah kita akan masuki bulan Muharram 1442 Hijrah. Tentu saja penggalan waktu yang kita lewati di sepanjang kehidupan kita hendaknya senantiasa kita optimalkan menjadi energi positif, bahkan spirit yang paling berharga dalam kehidupan kita untuk menjadi investasi ibadah dan karya amal soleh. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat di kehidupan kita, terlebih tentu saja sanak saudara, karib kerabat kita, bahkan orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita. Dan tentu saja menghadirkan sakit menjadi kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'adhi bil ba'sya, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian demi ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari sekian permasalahan yang ada, yang tentu akan memunculkan hikmah, pembelajaran dari kebaikan demi kebaikan untuk menghadirkan kehidupan yang tentu saja makin baik dari waktu ke waktu. Inilah dinamika dan romantika hidup yang tentu di dalamnya senantiasa datang silih berganti antara kebahagiaan dan kesedihan, antara kesuksesan dan kegagalan. Namun tentu saja bagi setiap pribadi muslim, mereka akan senantiasa berketetapan hati untuk meyakini bahwa di balik setiap ujian, di balik setiap permasalahan hidup, sesungguhnya Allah SWT tengah menyiapkan hal yang terbaik, bahkan terindah di dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu mari kita jadikan setiap langkah hidup dan kehidupan kita sebagai bagian tak terpisahkan dari investasi terbaik dan terindah kita, dari investasi ibadah dan karya amal soleh. Dan apa yang kita bangun di sepanjang hidup dan kehidupan kita tentu saja nanti pada gilirannya akan memuliakan hidup dan kehidupan kita, memberikan kebahagiaan kita, diawali dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu jangan lupa bersyukur setiap waktu, setiap hari, dari setiap peluang dan kesempatan yang ada. Karena syukur itulah yang sesungguhnya akan menghadirkan kemuliaan, rasa syukur itulah yang akan menghadirkan keberkahan, bahkan rasa syukur itulah yang nanti akan menghadirkan kebahagiaan. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah karena dari rasa syukur itu insya Allah kebahagiaan itu akan hadir di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini, insya Allah tema kita terkait dengan mereka yang sukses meraih cinta dan kasih sayang Allah. Mereka yang sukses meraih cinta dan kasih sayang Allah. Dengan rasa bahasan ini tentu saja akan mencoba untuk menghadirkan sisi hidup dan kehidupan kita berada di dalam bingkai keridhaan, dan ini adalah langkah awal bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya. Bila kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dari sesama, dari orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, tentu saja ini menjadi kebahagiaan yang bagi kita luar biasa. Betapa indahnya, betapa nyamannya hidup dan kehidupan kita manakala orang-orang terdekat dalam kehidupan kita senantiasa mencintai kita dan mengasihi kita, perhatian mereka yang tulus dan tentu saja senantiasa
memberikan motivasi-motivasi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun tentu saja terdorong untuk memiliki motivasi bahkan energi positif dalam kehidupan untuk bisa menghadirkan kehidupan ini makin baik dari waktu ke waktu. Pendengar C, bila mendapatkan cinta dan kasih sayang dari sama manusia, kita katakan menjadi perkara yang luar biasa dan menghadirkan kebahagiaan yang juga luar biasa. Maka renungkanlah bagaimana halnya ketika kita mendapatkan cinta dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang inilah bagian dari realitas di dalam kehidupan. Kadangkala kita justru lebih banyak melihat aspek-aspek lahiriah dari apa yang ingin kita capai, dari target hidup yang ingin kita peroleh. Kita baru mengatakan bahwa kita mendapatkan cinta dan kasih sayang manakala apa yang terjadi dalam kehidupan kita betul-betul menghadirkan kebahagiaan. Hanya dilihat dari aspek fisik, begitu, dari hal yang bersifat kebendaan atau material. Namun kadangkala kita seringkali lupa dan dilupakan bahwa sungguhnya ada cinta dan kasih sayang yang selamanya senantiasa terpancar bagi hidup dan kehidupan kita. Anugerahnya meliputi petala langit dan bumi yang setiap waktu diberikan. Di balik kekurangan, di balik kelemahan, bahkan kesalahan-kesalahan yang seringkali kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya justru tidak pernah melupakan kita. Allah masih memberikan kepada kita limpahan anugerah dengan kenikmatan hidup yang bisa kita nikmati. Walaupun tadi ketika apa yang kita rasakan itu berkurang, apalagi hilang, mulailah dalam diri kita terjadi keresahan dan kegelisahan. Karena memang selama ini yang kita kejar lebih cenderung kepada perkara-perkara yang bersifat material atau kebendaan. Namun tentu saja akan jauh berbeda manakala apa yang kita cari dari apa yang kita perjuangkan, bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati itu lebih ditujukan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita berusaha untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan pantang untuk bertentangan, apalagi bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab inilah yang sungguhnya nanti akan menjadi modal, bahkan inilah yang nanti akan menjadi fondasi bagi kita untuk bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa tentu saja untuk bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada syarat, begitu kan, ada ketentuan yang harus kita penuhi. Bagaimana tentu di dalam kehidupan kita juga seringkali kita tidak akan mengabaikan syarat dan ketentuan agar kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Dan syarat ketentuan ini tentu saja berlaku dan diberlakukan. Sebagaimanapun kita tidak akan mungkin mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, perhatian dari awal langkah hadirnya kebahagiaan dalam kehidupan kita, manakala syarat ketentuan itu tidak kita penuhi. Oleh karena itu tentu saja ini juga menjadi bahan koreksi, bahkan bahan evaluasi bagi kita untuk senantiasa mencoba melakukan evaluasi kembali atas apa yang kita lakukan selama ini. Apakah aktivitas hidup dan kehidupan kita, agenda-agenda yang kita jalankan di keseharian kita sudah betul-betul mendatangkan langkah untuk hadirnya cinta dan kasih sayang Allah, atau jangan-jangan justru makin jauh dari upaya kita untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita juga memahami syarat-syarat yang harus betul-betul kita lewati, begitu kan, agar bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita yakin mengharapkan itu semua, dan inilah bagian dari fitrah insaniyah. Mendapatkan cinta dan kasih sayang itu adalah sebuah kekuatan hidup yang di dalamnya tentu kita punya motivasi untuk terus bergerak, terus melangkah pada titian hidup yang di dalamnya tentu kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kalau kita perhatikan dan kita kembali kepada Al-Quran, maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai syarat yang pada gilirannya tentu akan terpenuhi apa yang menjadi keinginan kita untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bertepi, yang tiada berbatas.
meliputi segala perkara dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita bahagia bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang saat, tapi tentu saja kebahagiaan yang sempurna. Dari apa yang nanti akan Allah berikan kepada kita, bahkan bukan hanya dunia kini, tapi juga tentu saja di akhirat nanti. Hal yang pertama, kalau kita baca dalam Al-Quran, mereka-mereka yang akan mendapatkan cinta dan kasih Allah SWT, dan mereka inilah yang dikategorikan sebagai manusia sukses dalam meraih cinta Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa bertakwa. Al-Muttaqin itu kan, mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Nah, inilah syarat dari modal pertama dan utama yang harus dimiliki. Dari nilai-nilai ketaatan hidup. Ya, kata orang Sunda mah teu baha. Tidak pernah membangkang, apapun yang diperintahkan Allah dijalankan, diikuti. Kenapa? Karena ada landasan keyakinan begitu pendengar saya di dalam kehidupan bahwa tatkala hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan pasti akan ada jaminan kebahagiaan. Dan ini tentu saja senantiasa melandasi hidup dan kehidupannya. Bagaimana di dalam keseharian kita begitu kan? Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang kedua orang tua kita, bahkan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, maka tentu kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi harapan-harapannya, apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Jadi tidak ada kecenderungan untuk membangkang. Gitu. Karena tentu saja pembangkangan atas apa yang akan kita lakukan tentu hanya akan menjadi awal terjadinya kerugian, kehinaan dan kebinasaan. Nah, oleh karena itu mereka-mereka yang bertakwa adalah mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang yang pasti akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena orang takwa artinya mereka-mereka yang akan mendapatkan cinta dan kasih Allah SWT. Diraihnya cinta dan kasih Allah itu diawali dari langkah yang pertama adalah dengan senantiasa hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih kalau kita baca di dalam surah At-Taubah ini ya, di surah At-Taubah di surah yang ke-9 di ayat ke-4 di penghujung ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah menyukai, Allah mencintai, Allah gandrung kepada orang-orang yang bertakwa, artinya orang-orang yang taat. Redaksi lengkapnya di ayat keempat di surah At-Taubah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yankusukum syai'aw wa lam yudhahiru 'alaikum ahadam fa'timmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penulisan janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah di ayat ini, pada ayat ke-4 di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan penerangan bahwa waktu yang diberikan kaum muslimin kepada kaum musyrik untuk menentukan sikap tidak boleh lebih dari 4 bulan ini kan terkait dengan asbabun nuzulnya. Kecuali terhadap mereka yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin dan terhadap mereka yang tentu saja tidak mengurangi begitu kan isi dari perjanjian dan tidak membantu orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Maka perjanjian itu tentu saja harus dipelihara dan disempurnakan sesuai dengan isinya sampai pada batas waktunya. Dan tatkala ayat ini kita baca hari ini tentu saja menjadi pembelajaran kepada kita, maka wajib bagi kita untuk senantiasa memenuhi perjanjian yang telah berlaku, sekalipun dengan orang-orang di luar kita begitu. Karena bagaimanapun perjanjian itu adalah bagian dari hal-hal yang akan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Jangan sampai kemudian kita melanggar batasan hukum itu sehingga kita dikatakan sebagai orang yang tidak adil. Dan karenanya bagi mereka-mereka yang menetapi perjanjian yang telah disepakati dan sepanjang itu betul-betul tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya dan itu betul dilaksanakan,
maka tentu saja ini akan membuahkan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai mereka-mereka yang memenuhi janjinya, tidak memungkiri, tidak melanggar batasan-batasan dari perjanjian yang sudah dibuat. Sehingga di penghujung ayat ini kan Allah nyatakan dengan kalimat yang sangat indah, dan ini tentu saja diperuntukkan bagi mereka-mereka yang hidup di dalam ketakwaan. Mereka yang tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah sangat cinta, Allah sangat gandrung. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu ya pasti dia akan mendapatkan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karakter manusia yang sukses dalam pandangan Allah, dalam makna yang sesungguhnya. Dan demikian juga tentu sukses yang sesungguhnya kalau kemudian kita kembali kepada Al-Quran adalah manakala kita dicintai oleh Allah. Ya kan belum dikatakan sukses manakala kita hanya mendapatkan kasih sayang dari manusia tapi kemudian dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan berbanding lurus begitu kan keimanan mereka-mereka yang menyatakan beriman kepada Allah dengan landasan hidupnya. Dia tentu saja akan memenuhi janji dan dia tidak berani untuk melanggar perjanjian, sekalipun tentu perjanjian itu dilakukan di luar kalangan mereka. Artinya di hadapan orang-orang yang beriman. Sekalipun dengan orang-orang di luar Islam, sekalipun itu adalah mereka berbeda pandangan keyakinan, sepanjang kita sudah melakukan perjanjian. Dan sekali lagi, perjanjian itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tentu wajib bagi kita untuk taat. Tidak boleh kita melanggar. Karena inilah cermin keimanan, gitu ya. Jadi bahkan ini adalah bagian dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi menghadapi apapun di dalam kehidupan ini senantiasa betul-betul taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang nanti akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi pendengar AC, inilah manusia yang sukses meraih cinta Allah. Tapi pendengar AC, bagi yang ingin bertanya di layanan SMS maupun di layanan WhatsApp dipersilakan ya di 0812 210 23. Atau bisa juga di nomor layanan pribadi saya di 081 32 971. Nah ini pendengar AC ya, poin yang pertama, manakala seseorang ingin mendapatkan kesuksesan dan meraih cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sesungguhnya, maka poin yang pertama yang harus diperjuangkan adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa, senantiasa tunduk patuh menjalankan aturan-aturannya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah menyukai, Allah sangat mencintai, Allah gandrung kepada mereka-mereka yang bertakwa. Dengar sih, adapun poin yang kedua, bahwa mereka yang sukses meraih cinta Allah dan mereka dikategorikan orang-orang yang layak mendapatkan cinta dan kasih Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa sabar. Sabirun, itu kan mereka-mereka yang sabar. Dalam kehidupan ini tentu saja kita berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai rintangan yang manakala tantangan dan rintangan itu benar-benar kita sikapi dengan ketabahan hati, terus berorientasi hidup kepada ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketakwaan dan kesabaran itu memang berbanding lurus begitu ya. Jadi nyambung. Jadi orang yang takwa itu pasti sabar, dan orang yang sabar itu adalah cermin dari ketakwaan. Kalau kita buka di ayat ke-146 ya di surah Ali Imran, nah kita bisa baca di ayat ke-146 di surah Ali Imran, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastaqaru wallahu yuhibbus sabirin. Nah ini di penghujung ayat juga ada kalimat wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai, Allah menyukai, Allah gandrung kepada orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan
kemuliaan dengan kecintaannya kepada mereka-mereka yang hidup di dalam kesabaran. Kalau kita baca ayat ke-146 di surah Al-Imran ini, Allah kembali memberikan peringatan begitu ya, bahkan koreksi kepada sebagian sahabat Rasul Sallam yang kemudian mereka lemah begitu ya keimanannya dan tidak setia dalam perang Uhud, dengan menyampaikan keadaan umat-umat sebelumnya bahwa di dalam berjuang jalan Allah, semangat mereka, iman mereka tetap tangguh, tetap kuat, tidak lemah, tidak lesu karenanya. Oleh karena itu tentu saja ini sebagai penguatan, jangan menjadi lemah begitu ya, karena kelemahan itulah yang nanti akan menguatkan musuh-musuh Allah untuk terus menggempur, untuk kemudian makin menjadikan kita tidak berdaya. Dan peristiwa perang Uhud tentu saja jadi pembelajaran, ya kan, betapapun pada saat perang Uhud ternyata kekuatan umat Islam dengan kekuatan kaum kafir Quraisy ini sudah hampir berbanding, namun ternyata justru umat Islam mengalami kekalahan. Berbeda jauh ketika peristiwa perang Badar gitu ya, dengan jumlah yang hanya 314 kurang lebih berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang lebih dari 1000, justru malah umat Islam mendapatkan kemenangan. Ternyata dengan kekuatan yang kecil umat Islam bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Ya karena tadi umat Islam tidak bersifat lemah dan setia kepada apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ketaatan betul-betul jadikan pijakan, ketika sikap jiwa senantiasa kokoh, tidak dibuat lemah oleh musuh, maka tentu saja inilah yang jadi awal bagi hadirnya kemenangan. Namun sebaliknya, manakala iman itu lemah dan mudah dilemahkan dan mudah tergoncang, mudah terkecoh oleh urusan-urusan kebendaan, urusan materi gitu kan, maka tentu saja dia akan menjadi lemah dan dia akhirnya hilang kekuatan untuk berjuang, sehingga kondisi inilah yang pada gilirannya akan mengalahkan apa yang selama ini jadi harapan bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan, malah yang terjadi justru adalah kekalahan, bahkan bencana karenanya. Dan tentu saja ini juga menjadi semacam bahan evaluasi begitu ya dalam peristiwa perang Uhud, bagaimana umat Islam mendapatkan kekalahan ketika salah satu di antara sebagian kalangan sahabat-sahabat Nabi ada yang tidak setia kepada instruksi yang disampaikan Rasulullah SAW, sehingga akhirnya mereka menjadi lemah, dan tatkala kondisi itu terjadi maka tentu saja kekuatan musuh-musuh Allah dengan begitu mudah mengalahkan mereka dan kemudian bisa memporak-pandakan kekuatan yang selama ini dimiliki oleh umat Islam. Dan ini juga sekali lagi menjadi pelajaran untuk kita hari ini, bagaimana kita hendaknya senantiasa membangun, senantiasa menempa hidup dan hidupan kita dengan kesabaran, dengan kekuatan hidup untuk tidak pernah lemah dan dibuat lemah oleh keadaan. Terus berjuang, apalagi tentu dalam kondisi ketika hari ini kita menghadapi wabah ya, COVID-19 yang memang kita rasakan terus ya, terjadi di sebagian tempat, klasternya makin bertambah. Maka tentu saja ini juga jadi bahan pembelajaran bagi kita untuk tidak pernah surut berdoa kepada Allah, dan pendekatan diri kepada Allah inilah yang tentu akan menjadi modal hidup di dalam kehidupan kita. Ya kan? Di samping tentu saja protap kesehatan kita jaga, tapi tentu saja protap dengan Allah juga kita jaga. Di antaranya makin dekat kita kepada Allah, tidak jaga jarak dengan Allah. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah dan makin hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesabaran. Sehingga tadi saya katakan berbanding lurus begitu antara ketakwaan dengan kesabaran. Mereka yang bertakwa tentu saja mereka memiliki kesabaran hati yang luar biasa. Dan mereka yang sabar artinya mereka masuk kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerasa adapun poin yang ketiga, mereka-mereka yang sukses meraih cinta dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang senantiasa berbuat kebajikan. Jadi gandrung dengan kebajikan, dan setiap langkah hidup dan kehidupannya tentu selalu dalam nilai-nilai kebaikan. Dan pondasinya tentu saja kembali kepada keimanan. Sehingga tidak semata-mata disebut kebaikan, tapi juga tentu saja ini masuk dalam kategori amal soleh gitu kan. Masuk dalam kategori
amal soleh. Sebab tidak setiap kebaikan itu disebut amal soleh kalau pondasinya bukan kembali kepada keimanan. Namun manakala kebaikan itu landasannya kembali kepada keimanan kepada Allah, maka tentu saja kebaikan itu layak dikategorikan sebagai amal soleh. Oleh karenanya juga mereka-mereka yang banyak melakukan kebaikan, tapi pondasinya bukan kembali kepada keimanan, maka tentu saja kebaikannya itu tidak masuk kategori kebaikan dalam makna yang sesungguhnya. Bahkan seperti debu yang dihempas oleh angin, atau ketika ada debu dihempas oleh air. Kan? Nah, kita bisa baca ini cermin ketakwaan dari orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, dan ini dicintai oleh Allah. Nah, kategorinya dari gambaran orang-orang yang takwa juga, begitu kan? Karena orang yang takwa berarti dia pasti akan selalu berbuat kebajikan. Sebagaimana orang yang takwa juga pasti karakteristiknya adalah kesabaran. Nah, di ayat ke-134 di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Fis-sarra wad-dharra, begitu kan, di kala lapang, di kala sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya, bukan berarti dia tidak bisa marah, dia bisa marah. Namun dia bisa mengendalikan emosinya kapan saat yang tepat untuk dia marah. Tapi marah tentu saja yang terkendali untuk tujuan-tujuan membela, menolong agama Allah. Dalam tujuan-tujuan kebaikan, ketika kehormatan agamanya dihina, ketika kehormatan agamanya dilecehkan, maka dia bangkit untuk melakukan tindakan. Tapi tentu senantiasa kembali kepada landasan pijakan yang benar, begitu, tidak gerusukan, begitu ya. Walafina aninas, dan mereka yang memiliki jiwa pemaaf, itu kan, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi jembar manah, begitu ya. Kalau kata orang Sunda, istilah lain juga dengan sebutan asak hampura. Ya, kenapa? Karena mereka-mereka yang mampu menahan amarahnya, mereka juga yang senantiasa memiliki jiwa pemaaf, pasti hidupnya akan lapang, tenang, nyaman, tidak dibuat gelisah hati. Ya. Terlebih mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa memiliki jiwa empati, berbagi, gitu ya. Ada kebahagiaan kalau mereka bisa berbagi, gitu ya. Jadi ini sebutnya kemuliaan. Jadi kemuliaan manusia itu manakala dia berusaha untuk bisa memberi. Ya, jangan sampai kemudian mentanya hayang wae dibere, begitu ya. Jadi selalu namprak, begitu kata orang Sunda. Kalau ini yang terjadi berarti ya artinya dia tidak memiliki nilai kemuliaan, gitu ya. Kecuali tentu saja kalau dia layak untuk diberi, tapi dia juga tidak meminta-minta. Kenapa? Dia menjaga dirinya. Nah, ini cermin ketakwaan. Dan dalam Al-Quran digambarkan hal seperti itu. Ada orang-orang yang sesungguhnya layak untuk mendapatkan bagian menerima infak dan sedekah dari mereka-mereka yang berharta. Dari anugerah Allah yang diberikan, yang dititipkan kepada mereka-mereka yang agnia, mereka-mereka yang kaya. Dan kemudian mereka tentu saja dibukakan hatinya untuk berbagi, untuk memberi kepada mereka-mereka yang kekurangan. Namun ternyata mereka-mereka yang kekurangan, mereka yang dikategorikan fuqara wal masakin itu tidak memiliki mental selalu ingin diberi. Bahkan kalau diberi itu dia akan merasa malu, dia punya harga diri sehingga menjaga dirinya, sehingga dia juga berusaha berjuang justru untuk bisa berbagi. Nah, ini yang sangat luar biasa. Sehingga kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah sangat gandrung, Allah sangat suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi mereka yang berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, begitu kan. Di kala lapang dia memang berusaha untuk bisa memberi, begitu, karena ada peluang dan kesempatannya. Namun pendengar AC di kala tidak ada pun dia berjuang, dia berusaha untuk bisa berbagi dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia tidak pernah merasa tenang hati kalau dia belum berbagi. Justru akan tidak nyaman, gitu. Dia ingin berbagi, sehingga kenyamanan itu terlihat jelas ketika dia sudah memberi, ketika dia sudah bisa berbagi dengan samanya, ada semangat untuk berempati kepada sama, sehingga dia akan merasakan kenyamanan. Demikian juga mereka-mereka yang wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan amarahnya. Bukan berarti dia tidak bisa marah, begitu tadi kan. Tapi dia bisa menahan emosinya kapan saat dia harus marah, tapi tentu kemarahannya itu tersalurkan pada hal-hal yang benar. Dan marahnya tentu saja karena Allah.
ketika kehormatan agamanya dihina, ketika agamanya dilecehkan, dia tentu akan bangkit, namun tentu saja tetap pada koridor-koridor yang benar dan dibenarkan menurut aturan-aturan Allah dan Rasulnya, sehingga akhlaknya tetap terpancar begitu. Dan ini yang kemudian jadi pondasi titik keberhasilan di dalam menyampaikan dakwah begitu ya. Sehingga tentu saja mereka akan senantiasa mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah muliakan, maka tentu tidak akan ada yang bisa menolaknya dan tidak akan ada yang bisa menahannya begitu kan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian yang keempat, pendengar AC, orang-orang yang sukses meraih cinta Allah itu adalah mereka-mereka yang adil, ya kan? Mereka-mereka yang adil. Nah, orang-orang yang adil ini juga digambarkan di dalam keterangan hadis yang sahih begitu ya. Di antaranya adalah mereka-mereka yang memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu adil, pasti dia akan mendapatkan naungan insya Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan ini yang seharusnya dikejar oleh siapapun mereka yang memiliki posisi sebagai pemimpin, apalagi ketika dia menancapkan dirinya untuk berazam jadi seorang pemimpin. Paling tidak tentu saja pemimpin di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Dia harus adil begitu kan. Dalam lingkungan masyarakat, sebagai tokoh masyarakat dia diangkat sebagai aparat setempat yang tentu diharapkan bisa memberikan kenyamanan begitu kan kepada orang-orang di dalam kehidupannya. Maka tentu saja dia senantiasa berlaku adil begitu ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak berat sebelah, jadi tidak sepihak. Dia senantiasa terus menjaga. Dan inilah yang tentu saja harus senantiasa menjadi rujukan hidup bagi setiap mereka di dalam urusan-urusan yang tentu saja nanti akan mengantarkan kebaikan di dalam kehidupan. Nah, di surah Al-Mumtahanah ya kita baca di surah yang ke-60 pada ayat ke-8 dinyatakan oleh Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Nah, ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Allah tidak pernah melarang begitu ya orang-orang yang ada di dalam kehidupan ini tentu saja harus senantiasa berbuat adil begitu ya. Selama mereka tidak memerangi agama, dalam arti selama mereka tidak menistakan, tidak melecehkan. Dalam mana tentu saja harus senantiasa kita hindarkan hal seperti itu begitu ya, agar mereka tidak lagi terus-menerus melakukan tindakan-tindakan penistaan, tindakan-tindakan kezaliman. Diberikan tentu saja peringatan, tapi tentu tetap pada koridor-koridor yang benar dan dibenarkan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sikap seperti ini adalah sikap yang nanti akan menghadirkan keberkahan, kemuliaan. Allah sangat mencintai mereka-mereka yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah sangat tidak suka kepada mereka-mereka yang justru melakukan kezaliman, sekecil apapun, karena tentu saja ini adalah awal bagi terjadinya kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, kemudian yang berikutnya pendengar yang kelima, orang-orang yang sukses meraih cinta Allah itu adalah mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Ya. Dan harus kita pahami setiap langkah hidup dan kehidupan kita tentu harus bisa menjadi bagian dari perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ini di surah ke-61 ya, surah As-Saff ya. Pada ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, di ayat ini Allah SWT memberikan sanjungan, ya, memberikan pujian pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur dalam bingkai persatuan yang kokoh. Allah menyukai kaum muslimin yang demikian, sehingga tidak ada celah-celah perpecahan, walaupun sekecil apapun. Ya, ini diumpamakan seperti tembok-tembok yang kokoh yang tersusun rapat dari batuan-batuan beton. Gitu.
Dan tentu saja ayat ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar mereka menjaga persatuan yang kuat, persatuan yang kokoh, memiliki semangat yang tinggi dan membentuk sama menjaga nilai-nilai itu di dalam kehidupan mereka, sehingga menyingkirkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan. Perbedaan pendapat yang kadang-kala sepele kalau kemudian tidak disikapi dengan kejernihan hati, kebeningan hati, kejembaran mana kata orang Sunda, ini bisa menimbulkan kelemahan gitu ya, bahkan bisa menghancurkan kekuatan yang ada. Sehingga jangan sampai timbul egois, mementingkan diri sendiri, membangga-banggakan tentang dirinya, tentang sukunya, keturunannya, golongannya. Dan ini semua tentu saja tidak baik ya. Kenapa? Karena tentu nanti hanya akan menimbulkan ujub, hanya akan menimbulkan kesombongan, bahkan arogansi. Sehingga akhirnya orang berlaku jumawa ya diawali ketika dia merasa asa panghebat, asa beda ti batur. Sehingga akhirnya dia merasa beda. Sehingga ini yang kemudian merusak. Makanya Allah SWT sangat mencintai mereka-mereka yang kalaupun mereka berjuang, maka mereka berjuang di dalam barisan yang kokoh. Mereka betul-betul senantiasa memposisikan diri untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini yang tentu saja jadi cermin keimanan begitu kan. Bagaimana mereka yang beriman itu ibarat satu tubuh begitu kan. Jadi al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang satu bagian dengan bagian saling mengokohkan. Kenapa? Karena itu pondasinya, pondasi yang tentu saja akan menguatkan langkahnya untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakannya tentu saja akan menghadirkan nilai kebaikan, dan inilah bagian dari langkah-langkah hidup yang akan menjadi awal sukses dirinya mendapatkan cinta dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai mereka-mereka yang bertakwa, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepatuhan dan kesungguhan hati untuk tidak berpaling dari aturan Allah. Demikian juga Allah sangat mencintai orang yang sabar, karena kesabaran itu adalah cermin dari ketakwaan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Di kala lapang, di kala sempit, salah satu di antara mereka selalu berinfak dan bersedekah, menahan amarahnya, mengendalikan dirinya, memiliki jiwa pemaaf. Demikian juga mereka-mereka yang senantiasa berlaku adil, terlebih tentu dalam posisi sebagai seorang pemimpin. Keadilan itulah yang nanti akan menjadi naungan di kelak kemudian hari. Mereka-mereka yang seperti ini akan mendapatkan pertolongan insya Allah Subhanahu wa taala, naungan insya Allah, dikala tidak lagi ada naungan selain naungan-naungan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya banyak emang gambaran ayat-ayat terkait dengan mereka-mereka yang sukses meraih cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Namun paling tidak dari 5 hal tadi tentu saja kita bisa menjadikannya sebagai landasan, sebagai fondasi agar kita juga bisa berjuang, terus berusaha menjadi bagian dari hamba Allah yang dicintai. Karena memang menjadi hamba Allah yang dicintai berarti menjadi hamba yang dimuliakan, dan hidup dan kehidupan mereka tentu selalu di dalam kebaikan. Bukan di dunia ini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Baik pendengar AC, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita sudah berada di puncak acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Senantiasa kita doakan orang terdekat dalam kehidupan kita selalu diberikan kesehatan, kelapangan hati, terlebih saat ketika mereka berhadapan dengan ujian dan cobaan dalam kehidupan. Inilah dinamika dan inilah bagian dari problematika di dalam kehidupan yang tentu saja di dalamnya senantiasa akan ada ujian-ujian. Namun mereka-mereka yang kokoh menghadapinya dengan keimanan, ketundukan kepatuhan kepada Allah adalah mereka-mereka yang pasti akan mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu kata kuncinya tentu bagi kita selaku seorang muslim dengan muslim yang lainnya tetap saling mendoakan, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghimpunkan kita dalam kemuliaan dan keberkahan sebagaimana yang kita harapkan di dunia kini maupun di akhirat nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah